Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi sama Ko Michael. Selamat hari Minggu. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Sekarang saatnya Ko Michael mau bawain firman Tuhan. Ko Michael ada mau cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Adik-adik sudah siap semuanya di rumah, duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Mau sama mama papahnya boleh ya. Dengarkan baik-baik. Pasang telinganya untuk dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, ayo Ko Michael mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama, ikuti Ko Michael berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami. Walaupun harus dengan online Tuhan, kami bisa memuji, mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, usir roh iblis, agar tidak mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin ya. Selamat pagi, shalom adik-adik. Hari ini Ko Michael mau bawain cerita mengenai Paulus dan penjara Filipi ya. Ayat Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 16 sampai dari ayat 16 sampai 40 ya. Ceritanya mengenai Rasul Paulus dan kepala penjara di Filipi ya. Suatu ketika awal mulanya Paulus dan Silas lakukan perjalanan ke kota yang namanya Filipi ya. Itu ada di Makedonia ya. Filipi. Nah, sampai di Filipi. Filipi itu adalah kota isinya perantauan orang Romawi ya. Jadi isinya orang-orang Romawi. Paulus dan Silas sampai di kota tersebut ya. Nah, suatu ketika di kota Filipi, Paulus sama Silas mau berdoa, mau ke rumah sembahyang ya. Mereka di jalan, suatu ketika mereka bertemu sama perempuan dengan roh tenung. Apa ya adik-adik ya? Roh tenung itu apa sih Kak Michael? Roh tenung itu bisa dibilang seperti ahli tafsir. Dia tuh seperti dukun ya. Adik-adik tahu dukun ya, peramal ya. Jadi perempuan ini meramal dan uangnya diberikan kepada tuan-tuannya di belakang itu. Ya, tuan-tuannya mendapatkan uang yang banyak karena hasil tenungan si perempuan tersebut ya. Perempuan tersebut itu dijadikan peramal ya. Ramal. Tapi setelah berhari-hari Paulus dan Silas selalu dibilang apa sama perempuan tersebut? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Selama beberapa hari terus-terusan perempuan tenung itu berbicara seperti itu ke Paulus ya. Paulus nggak sabar ya. Paulus akhirnya bilang, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyuruh roh jahat atau roh tenung yang ada di dalam perempuan tersebut untuk keluar ya. Paulusnya bernubuat, Paulusnya memerintahkan roh jahat untuk keluar dari roh perempuan di dalam perempuan tersebut ya adik-adik ya. Seketika itu juga roh tenungnya keluar ya dari perempuan tersebut. Perempuan tersebut terbebas ya jiwanya. Wah, tapi ada yang nggak senang ya. Siapa yang nggak senang? Tentu aja yang nggak senang itu tuan-tuannya. Tuan-tuannya marah karena pasti penghasilan mereka yang besar dari perempuan itu pasti hilang karena perempuan tersebut sudah tidak bisa meramal lagi. Ya, mereka marah. Akhirnya mereka apa? Mereka menuduh Silas ya karena telah mengacau kota Filipi dan mengajarkan hal yang tidak boleh diterima oleh orang Romawi ya. Waduh ya, padahal Paulus itu memberitakan Injil ya. Baik tujuannya dia bahkan membuat nubuat
mengeluarkan roh tenung dari perempuan tersebut. Tapi tuan-tuannya itu nggak senang, ya. Akhirnya mereka dituduh karena mengacau kota Filipi, ya. Pokoknya mereka digiring dan dibawa ke kepala kota, ya. Sampai di sana mereka akhirnya dibawa ke kepala penjara untuk dipenjarakan, ya. Yang berbaju kuning itu kepala penjaranya Filipi, ya. Kepala penjaranya diperintah apa? Untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh dijaga dengan ketat, biar nggak kabur, biar tidak lari, biar nggak bisa kemana-mana. Pokoknya di penjara Filipi, ya. Waduh, ya, memberitakan Injil berarti memang tidak mudah, ya adik-adik, ya. Buktinya Paulus niatnya baik memberitakan Injil, lalu dia mau membebaskan roh tenung dalam perempuan tersebut, malah dituduh, ya, lalu malah dipenjara. Nah, mereka bahkan bukan dipenjara aja, tapi sama kepala penjaranya diberikan pasungan. Seperti apa sih pasungan? Nah, itu tuh. Kakinya mereka dimasukkan ke dalam balok kayu, ya. Biar mereka apa? Nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, ya. Dibelenggu, ya. Mereka dipenjara dan dipasung juga, ya. Berarti udah dipenjara, di dalam penjara jeruji besi, ya, pintunya. Lalu dipasung juga sama kepala penjara. Ketat sekali, ya, biar Paulus dan Silas nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa kabur, ya. Dijaga dengan ketat, ya. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Walaupun di penjara, mereka tetap bersuka cita, memuji nama Tuhan, mereka tetap berdoa, bernyanyi dengan sukacita, ya. Tuhan mau ajarin apa sama kita adik-adik? Walaupun kita di dalam kondisi yang susah, di dalam kondisi yang ketakutan, kondisi yang menyulitkan kita, seperti misalnya adik-adik, wah, mau menghadapi ujian di sekolah, mau apa lagi? Mau ada tes apa, ya, itu kan biasanya ada ketakutan-ketakutan, ya. Atau adik-adik lagi merasa sedih, tidak bisa bergembira hatinya, tidak tenang. Nah, kita harus lihat Paulus dan Silas aja yang ada di penjara, terus kakinya dipasung, nggak bisa kemana-mana, tapi mereka tetap bersuka cita, tetap mau berdoa kepada Tuhan Yesus, malah memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Kita juga harus ikut teladannya, ya adik-adik, ya. Kalau kita pun merasa sedih, merasa ada di bawah, merasa sedih, adik-adik nggak boleh kecewa sama Tuhan. Tuhan selalu berikan pengharapan buat adik-adik semua, ya. Bersukacitalah selalu, memuji Tuhan, berdoa, jangan lupa sama Tuhan. Nah, kalau Michael lanjutin lagi ceritanya, ya. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi mujizat. Apa? Tiba-tiba, ya, ada gempa bumi yang kuat sekali dan besar. Sampai-sampai penjaranya rusak. Penjaranya pintu-pintunya terbuka. Bahkan diceritakan bahwa mereka itu, ya, pasungnya sampai terbuka. Pintu dan pasungnya jadi terbuka. Lihat, ya. Semua karena gempa bumi yang begitu besar, begitu kuat. Ya, mujizat dari Tuhan. Karena Paulus dan Silas tidak lupa akan berdoa, berpengharapan kepada Tuhan, ya. Pokoknya selalu menaruh harapan kepada Tuhan, ya. Pintu dan pasungnya terbuka. Apa yang terjadi selanjutnya? Wah, tentu aja melihat penjaranya terbuka, kepala penjara bangun dan kaget, ya. Dia kaget. Wah, jangan-jangan isi penjaranya sudah kosong, ya. Karena kan Paulus dan Silas ada di dalam. Tiba-tiba pintunya terbuka semua. Jangan-jangan mereka kabur, ya. Jangan-jangan Paulus dan Silas melarikan diri nih. Karena saking ketakutannya, kaget, gemetar, si kepala penjara akhirnya dia mau mencelakakan dirinya sendiri. Karena ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah, wah, Paulus dan Silas malah manggil kepala penjara itu. Hei, jangan celakakan dirimu sendiri. Jangan celakakan dirimu sendiri. Kaget gak kepala penjaranya? Kaget, ya, padahal pintunya terbuka. Terus pasungnya sudah terbuka. Harusnya Paulus dan Silas bisa melarikan diri nggak? Bisa, ya.
Bisa nggak? Bisa banget ya, harusnya bisa melarikan diri. Tapi Paulus dan Silas nggak melakukan itu. Malah manggil kepala penjaranya kalau mereka masih ada di penjara kok, mereka nggak kabur. Jadi tugasnya kepala penjara itu tidak lalai dan tidak disalahkan sama kepala kotanya ya. Akhirnya si kepala penjaranya itu malah bersaksi ya, malah menjadi saksi. Kepala penjaranya malah bertanya, caranya bagaimana biar ia dapat selamat? Paulus jawabnya apa? Yuk kita jawab, kita kasih tahu kepala penjaranya apa sih yang benar, kita ikutin, kita baca sama-sama ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ini jawabannya dari Paulus untuk kepala penjara. Gimana caranya biar selamat? Satu-satunya adalah caranya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita semua ya. Enggak kamu aja, tapi engkau dan seisi rumahmu ya. Tuhan Yesus janjikan hal tersebut asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus ya. Kita berdoa kamu sama seisi rumahmu bisa selamat. Ya, Tuhan Yesus janjikan hal tersebut. Bahkan kepala penjara tersebut setelah itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Mereka ngapain? Membasuh badannya Paulus dan Silas karena kotor ya di penjaranya ya. Lalu dibasuh, dibersihkan. Bahkan kepala penjara dan seisi rumahnya, semua keluarganya memberikan makan. Ya, bahkan seketika itu juga kepala penjara sama anak-anaknya, sama ibunya, bahkan memberikan diri untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri untuk dibaptis. Ya, mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hebat ya adik-adik ya, Paulus dan Silas walaupun ada di penjara, bahkan kakinya dipasung sama balok kayu ya, nggak bisa kemana-mana, disiksa ya di penjara, tapi mereka tetap mau jadi saksi ya. Adik-adik juga harus bisa menjadi saksi bagi lingkungannya ya, mau di sekolah, mau di rumah, mau di gereja, mau di lingkungan teman. Adik-adik bisa jadi saksi untuk Allah, untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Caranya gimana kok Michael? Satu, adik-adik bisa berbuat baik. Jadi teman-teman bisa lihat kalau adik-adik itu orang Kristiani perilakunya baik, nggak jahat sama orang ya. Terus bisa bersaksi juga banyak hal dari lingkungan kita ya. Pokoknya kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus ya. Adik-adik juga pasti bisa, karena Paulus dan Silas saja bisa bersaksi kepada kepala penjara yang sebenarnya jahat sama mereka ya. Jadi walaupun ada yang jahat sama kita, ada yang tidak senang sama kita, tidak baik sama adik-adik semua, jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi bagaimana? Malah kita harus berbuat baik kepada mereka, biar kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Lalu Paulus dan Silas bahkan dibebaskan dari kota Filipi itu ya, walaupun di penjara Filipi ya. Mereka bersukacita karena dapat bersaksi atas kebesaran Tuhan Yesus. Jadi pelajaran pada pagi hari ini, firman Tuhan yang Ko Michael bawakan mau ajarin bahwa ayo adik-adik kita sama-sama menjadi saksinya untuk kebesaran Tuhan Yesus ya. Selalu ada mujizat, selalu ada hal baik jika kita percaya sama Tuhan Yesus, berpengharapan sama Tuhan Yesus, berdoa, menaikkan puji-pujian atas kebesaran Tuhan Yesus. Itu bisa orang lain tuh lihat, teman-temannya, adik-adik tuh lihat, wah
kamu baik ya, kamu ini. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk teman, bukan untuk pamer ya. Bukan untuk pamer ya. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Untuk kehidupan adik-adik semua. Yuk, Ko Michael ada ayat yang kita bisa baca sama-sama dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 23. Kita baca sama-sama ya adik-adik dari hitungan 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya adik-adik, firman Tuhannya selesai sampai saat ini ya, pada hari ini selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, duduk manis, dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema untuk bisa menjadi teladan untuk adik-adik semua di rumah ya. Ayo adik-adik, sebelum kita tutup pada hari ini, kita tutup dalam doa. Ko Michael pimpin dalam doa ya. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan bahwa kami harus bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan, di dalam dunia ini ya Tuhan. Semua saksi ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kau telah berkati kebaktian pada minggu hari ini. Kiranya kami berdoa juga untuk kondisi Indonesia dan dunia Tuhan. Akan pandemi ini Tuhan, kiranya pandemi ini segera berlalu. Dan kami dapat berkumpul kembali Tuhan, sama-sama di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, atas pagi-Mu hari ini dan berkat-Mu, kami sudah berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, firman Tuhan sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.